Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesehatan untuk melaksanakan aktivitas belajar mengajar di sekolah tercinta kita. Uh, Sebelum kita melakukan pelajaran, silahkan dirapikan dulu bajunya. Kalau sudah rapi, silahkan pimpin doa sama orang tuanya. Kalau sudah, ya saya akan mulai. Terima kasih. Nah, jadi apapun yang kita awali, kita melakukan apapun, baik itu dalam belajar atau melakukan aktivitas apapun, kita harus melakukannya dan diawali dengan membaca doa. Nah, jadi biasakan di rumahnya, nanti misalkan ada apa, kita harus mengawali dengan doa. Dan juga kita ketika berpakaian jadi sebuah siswa, kita harus bisa menjadi siswa yang rapi, biar ada bedanya antar pelajar dan bukan pelajar. Tuh. Ya, di sini saya akan menjelaskan terkait masalah perekonomian terbuka. Di antara perekonomian terbuka itu yang pertama A itu adalah perdagangan internasional. Mungkin dari teman-teman ada yang tahu apa itu perdagangan internasional. Ya, jadi perdagangan internasional itu adalah perdagangan yang melibatkan suatu negara dengan negara yang lain atau perorangan ke negara yang lain. Diartikan dalam suatu pengertian dari perdagangan internasional itu adalah yang saya jelaskan tadi. Nah, ada berapa bagian dalam perdagangan internasional? Ada yang namanya perdagangan, ada yang perdagangan ekspor, ada yang impor. Mungkin ada yang tahu dari pengertian tersebut apa itu ekspor dan apa itu impor. Nah, ya, impor adalah memasukkan ke dalam negeri, betul. Sedangkan ekspor adalah mengeluarkan ke suatu negara, dari negara lain ke negara yang lain. Nah, mungkin ada yang bisa menambahi. Ya, terima kasih kalau misalnya tidak ada. Jadi saya jelaskan kembali bahwa perdagangan ekspor adalah mendatangkan suatu barang ke negara lain, jadi ekspor. Sedangkan impor misalkan dari Indonesia mengimpor ke negara lain, misalkan ke Malaysia dan lain sebagainya. Nah, itu yang dimaksud dengan impor. Mungkin sampai sini sudah paham. Kemudian ada beberapa tujuan kenapa suatu negara harus melakukan perdagangan internasional atau melakukan ekspor impor. Nah, di antaranya adalah yang pertama, dapat memenuhi kebutuhan suatu negara atau dapat memenuhi kebutuhan suatu masyarakat di negara tersebut tanpa harus memproduksi barangnya. Tujuannya diantaranya adalah itu. Kemudian dari tujuan itu, yang ketiga adalah faktor yang mendorong suatu negara melakukan perdagangan internasional. Nah, faktor yang pertama adalah dapat membantu pekerjaan suatu negara. Misalkan di negara kita membutuhkan misalkan memproduksi bahan kayu, misalkan mau menjadi kertas dan sebagainya. Nah, sedangkan negara kita tidak mempunyai bahan elektronik terkait masalah melakukan produksi kertas. Nah, kita harus mendatangkan dari luar negeri untuk kita mendatangkan ke Indonesia. Jadi seperti itu. Nah, faktor yang pertama. Yang kedua, faktornya adalah dapat memperoleh pekerjaan atau dapat mengurangi angka pengangguran. Karena dengan kita melakukan kerjasama atau melakukan perdagangan internasional, kita dapat bisa bekerja sama dengan negara lain. Misalkan di Indonesia ingin membutuhkan pekerjaan, bisa dengan kerjasama dengan negara lain. Nah, melakukan biasanya itu melakukan ada yang kalau di Indonesia itu biasanya yang dikenal dengan TKW.
atau misalnya ada yang bekerja dari negara asing ingin bekerja di negara Indonesia. Nah, itu kalau kayak TKW itu bukan melakukan apa namanya, uh, ya. Jadi itu mungkin dari penjelasan yang saya jelaskan tadi ada yang ingin ditanyakan terkait masalah perdagangan internasional. Oh ya, ya terima kasih atas pertanyaannya. Jadi eh, kenapa di negara Indonesia tidak banyak mengekspor daripada mengimpor? Nah, pertanyaannya sangat bagus. Jadi kenapa di negara kita tidak banyak mengekspor tapi tidak banyak mengekspor tapi kan mengekspor, cuman ada sih beberapa yang mengekspor ke negara asing. Kenapa? Karena untuk mengekspor suatu barang itu bukan semata-mata kita langsung mengekspor, tapi melainkan misalkan di negara kita mempunyai misalkan kayak batik, nah pas Indonesia, nah di negara yang lain tidak bisa memproduksi hal itu atau tidak bisa produksinya tidak sebagus di negara kita. Nah, sedangkan di sini ingin membutuhkan itu. Nah, jadi seperti itu. Jadi tidak semua barang yang kita miliki bisa kita ekspor ke luar negeri tanpa mempertimbangkan hal itu. Jadi mengekspor itu bukan langsung mengekspor kita berdagang di luar negeri, tapi melainkan adalah kebutuhan di negara tersebut membutuhkan apa. Nah, jadi seperti itu. Misalkan di negara itu tidak membutuhkan produk dari Indonesia, ya Indonesia tidak bisa mengekspor ke luar negeri. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau misalkan mengimpor itu, ya misalkan di Indonesia itu membutuhkan barang misalkan kayak elektronik, HP dan sebagainya atau motor. Nah itu, jadi kita membutuhkan hal itu, kita mau memproduksi tidak bagus seperti yang dihasilkan oleh negara asing, sedangkan kebutuhan di negara Indonesia membutuhkan elektronik yang canggih seperti di negara-negara asing yang memproduksi. Jadi seperti itu. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri pertemuan pada kesempatan pagi hari ini. Namun sebelum saya akhiri, silakan untuk teman-teman dari masing-masing kita, silakan untuk sesuai kelompok yang kemarin sudah saya bentuk, silakan bentuk kelompok 5 atau berapa, 5 kelompok, satu kelompok 5 orang, silakan dipilih sendiri. Nah kemudian nanti silakan diskusikan dengan temannya dan kemudian cari barang apa yang sudah diekspor oleh negara kita ke negara asing. Nah silakan dicatat, kemudian nanti kalian setelah pertemuan selanjutnya silakan kumpulkan ke Bapak. Nah, kemudian kita diskusikan bersama. Nah itu saja yang dapat saya sampaikan. Namun sebelum itu silakan rapikan dulu tasnya, bukunya dimasukkan, kemudian pimpin doa sama. Oke, itu saja dari Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.